Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Suherdi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marsha Ananda Putri dengan NIM 17056251103. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perjanjian kerjasama distribusi produk antara PT Maison Laville Indonesia sebagai pihak pertama dan PT Sinar Distribusi Indonesia sebagai pihak kedua. Perjanjian ini mengatur kerjasama pendistribusian produk parfum merek Laville agar hubungan kerjasama kedua perusahaan memiliki kepastian hukum serta dapat berjalan secara profesional dan saling menguntungkan. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya perjanjian ini. PT Maison Laville Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang parfum dengan merek Laville. Seiring meningkatnya permintaan pasar, perusahaan ingin memperluas pemasaran produknya ke berbagai wilayah di Indonesia. Namun, agar distribusi produk ini berjalan lebih efektif, perusahaan itu membutuhkan mitra yang lebih memiliki pengalaman dan jaringan distribusi yang lebih luas. Oleh karena itu, PT Maison Laville Indonesia bekerja sama dengan PT Sinar Distribusi Indonesia yang merupakan perusahaan di bidang distribusi barang konsumsi dan memiliki jaringan perusahaan serta sistem distribusi yang memadai. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan asas itikat baik, saling percaya, dan saling menguntungkan sehingga masing-masing pihak memperoleh manfaat dari kerjasama tersebut. Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, memperoleh jaringan pemasaran, meningkatkan volume penjualan, memperkuat citra merek di pasar nasional, serta menciptakan hubungan bisnis yang profesional dan berkelanjutan. Klausul penting yang pertama adalah mengenai objek perjanjian. Objek dalam perjanjian ini adalah pemberian hak kepada PT Sinar Distribusi Indonesia untuk menjadi distributor resmi produk parfum merek Laville. Wilayah distribusi ini meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Selain itu, distributor wajib memasarkan produk sesuai standar operasional perusahaan dan tidak diperbolehkan mengubah kemasan, merek, maupun kualitas produk tanpa persetujuan tertulis dari PT Maison Laville Indonesia. Klausul berikutnya mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sebagai produsen, PT Maison Laville Indonesia berhak menerima pembayaran sesuai nilai transaksi, memperoleh laporan penjualan secara berkala, melakukan evaluasi terhadap distributor, serta memberikan teguran apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Di sisi lain, perusahaan berkewajiban menyediakan produk sesuai jumlah pesanan, menjaga kualitas produk, memberikan materi promosi apabila diperlukan, dan mengirimkan barang tepat waktu. Sementara itu, PT Sinar Distribusi Indonesia sebagai distributor berhak memperoleh pasokan produk secara berkelanjutan, menggunakan status sebagai distributor resmi, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan distribusi. Distributor juga memiliki kewajiban melakukan pembayaran tepat waktu, memasarkan produk secara profesional, menjaga nama baik merek Laville, memberikan laporan penjualan setiap akhir bulan, serta menjaga kerahasiaan informasi bisnis perusahaan. Klausul selanjutnya adalah nilai transaksi dan tata cara pembayaran. Dalam klausul ini dijelaskan bahwa transaksi pertama memiliki nilai sebesar 200 juta untuk pembelian 1.000 botol parfum. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank paling lambat 30 hari setelah barang diterima. Klausul ini penting karena memberikan kepastian mengenai jumlah transaksi, cara pembayaran, dan batas waktu pembayaran sehingga dapat mengurangi risiko perselisihan. Selanjutnya, klausul jangka waktu perjanjian. Perjanjian ini berlaku selama 1 tahun, yaitu mulai tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan 5 Juli 2027. Setelah masa tersebut berakhir, kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Selain itu, perjanjian juga dapat diakhiri sebelum waktunya apabila kedua pihak sepakat mengakhirinya. Salah satu pihak dinyatakan pailit atau terjadi wan prestasi. Selanjutnya, klausul force majeure. Force majeure merupakan keadaan di luar kemampuan para pihak yang menyebabkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan. Contohnya adalah gempa bumi, banjir, kebakaran, perang, kerusuhan, maupun kebijakan pemerintah. Apabila keadaan tersebut terjadi, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 hari sejak kejadian berlangsung. Selama keadaan tersebut berlangsung, pihak yang terdampak dibebaskan sementara dari kewajibannya tanpa dikenakan sanksi. Klausul ini penting karena memberikan perlindungan hukum apabila terjadi keadaan yang benar-benar berada di luar pihak. Selanjutnya adalah klausul wan prestasi dan sanksi. Wan prestasi adalah keadaan ketika salah satu pihak
tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian. Contohnya apabila PT Maison La Vie Indonesia tidak mengirimkan produk sesuai pesanan atau mengirimkan produk yang tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan PT Sinar Distribusi Indonesia dianggap mohon prestasi apabila terlambat melakukan pembayaran, menjual produk di luar wilayah distribusi, mengubah kemasan tanpa izin, atau melakukan tindakan yang merugikan nama baik perusahaan. Sebelum dikenakan sanksi, pihak yang melakukan wan prestasi akan diberikan 3 kali teguran tertulis. Apabila kewajiban yang tidak dipenuhi, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi, menghentikan sementara kerjasama, atau mengakhiri perjanjian. Klausul selanjutnya adalah penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah ini dilakukan paling lama 30 hari sejak salah satu pihak menyampaikan adanya sengketa. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan. Perjanjian ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dasar hukum yang pertama adalah pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dasar hukum kedua adalah pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selanjutnya adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, isi perjanjian wajib dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikat baik. Selain itu, pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata menjadi dasar hukum mengenai wan prestasi dan hak pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian ini terdapat beberapa potensi sengketa. Misalnya, keterlambatan pembayaran oleh distributor, keterlambatan pengiriman barang oleh produsen, pengiriman produk yang tidak sesuai spesifikasi, penjualan produk di luar wilayah, atau perubahan kemasan produk tanpa izin. Apabila terjadi salah satu dari kondisi tersebut, langkah pertama yang ditempuh adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika musyawarah itu tidak berhasil, pihak yang melakukan wan prestasi akan diberikan 3 kali teguran tertulis sesuai isi perjanjian. Apabila tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, menghentikan sementara kerjasama, atau mengakhiri perjanjian. Sebagai langkah terakhir, apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perjanjian kerjasama distribusi antara PT Maison La Vie Indonesia sebagai produk parfum merek La Vie dengan PT Sinar Distribusi Indonesia sebagai distributor resmi. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak melalui pengaturan mengenai objek kerjasama, hak dan kewajiban, pembayaran jangka waktu, force majeure, wan prestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Diharapkan hubungan kerjasama dapat berjalan secara profesional, tertib, dan saling menguntungkan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.